the young metro, don't trust you, I'm gon' shoot. Beautiful morning, yeah, the sun. So welcome back to another episode of Seattle Keras Podcast bersama gue Ruth Halim dan co-host gue Krisna Aditya. Dan gue Harold Hilman. Nah, ini kita hari ini mau ngomongin tentang edukasi, tentang kuliah di Amerika, tentang pengalaman kita kenapa bisa kuliah di Amerika dan kuliah di Seattle nih. Nah, kita bisa sampai di sini di titik ini. Dan juga Sadis. nanti di podcast ini ada segmen baru. Kemarin soalnya gue udah tanya di Instastory gue, ada pertanyaan atau enggak, karena hari ini kita bakal syuting. Dan gue ada beberapa pertanyaan yang bakal kita bahas. Jadi kalian next time kalau mau nanya tinggal DM kita bertiga atau enggak DM Seattle Keras. Pertanyaan apapun tentang edukasi, tentang pergaulan, Black Lives Matter, apapun, serandom apapun kita terima. Mau pertanyaannya itu sekomplikated apa, tanya aja. Tanya kita. aja. Pasti kita jawab lah sebisa kita. Pasti. Siap. Siap. Oke, jadi yang langsung aja gue pengen bahas. Lu kan dari Bandung. Yoi, Gue gue dari Bandung. Jakarta. Gue dari Salatiga. Nah, kita semua dari background yang berbeda-beda, Iya. tapi kenapa bisa sampai di Seattle? Nah, Lu kita tahu bakal nggak cerita. Salatiga di mana, Wet? Nggak tahu. Itu di mana sih, Jawa ya? Jawa Jadi sana segini dikit ya. buat kalian yang nggak tahu Salatiga di mana. Salatiga itu di Jawa Tengah nih ya. Orang Jakarta. Jawa. Ini Jawa Tengah. Coba ngomongnya pakai description-nya Gini, pakai gini. bahasa Oke, gue coba Jawa dong. jelasin Salatiga di mana pakai aksen gue ya, aksen lokal ya. Wong Oke, Jawa. Jadi gini, desa ngerti nggak nih mereka nanti? Coba Oke, aja. udah lah ya, coba Gue lah belum ya, pernah bro. denger nih. Iya. Jadi gini, Salatiga gini deh, Jawa Tengah. Nah, dari kita dari Semarang, Solo, Jogja gitu di tengah-tengahnya loh, di tengah-tengahnya itu. Benar gue. Salatiga jadi kota kecil banget, banget tuh. Di situ nggak ada mall, nggak ada bioskop, nggak ada apa-apa. Perang Jal, di atas lah ada yang mau Oke, bentar. perang Jal. Ada yang mau perang Jal, ada yang mau perang Jal. Tenang Jal, mikrofonnya mahal Jal. Ada. Nah, suara nggak kedengeran Jal. Oh, iya. Harusnya ya. Ada saat lewat. Bisa lewat iklan. Bentar. Ya tau, di Salatiga kota kecil, basically nggak ada apa-apa di situ. No. Kemana-mana pakai kuda. Ya kagak gitu. Nggak gitu juga itu mah dusun namanya. Kayak dusun aja ada mobil. Ya, tapi ada dokar. Bisa dokar lu pada tahu lah ya, dokar. Yang ditarik sama kuda kan? Ya. Enggak tahu dokar. Gue tahu. Di Bandung dulu sebelum orang Jakarta nih masuk nih ke Bandung nih. Iya kan, ada kan. Ada. Dokar. Jadi di situ ya nggak ada. Ya paling situ kalau biasanya nih kayak kalian mau Salatiga, aku bingung bakal ajak kemana, nggak ngerti lah, nggak tahu mau ajak mana. Paling tak ajak makan toh. Di sana makanan, terus paling apa ya, Salatiga pusing gue makanan. pusing terus. Ntar gue coba recall ada apa di situ. Oh ada kayak ya ada rawa lah di situ, ada rawa swamp, tahu swamp? Rawa. Ya rawa legit rawa itu terkenal, namanya rawa pening adalah gitu, basically gitu-gitulah, kayak nggak terlalu banyak sih tempat mainnya. Kalau paling ada dekat Salatiga kayak Bandung tuh, Rod. Bandung kan ada apa yang kopeng apa sih, kayak pinggir apa sih kalau di Bandung yang deket Kawah Putih, apa sih kalau arah Kawah Putih? Apa ya? Apa? Enggak, yang desa apa yang susu ada susunya? Kamu Desa Dusun yang bambu. bukan di Dusun Bandung Bambu. yang di ujungnya kota pinggirnya, yang waktu itu lo ajak gua. lupa Jal. Begitulah pokoknya Ya, ya. pokoknya ada lah gitu. Di situ Pokoknya- juga gunung-gunung lah. Ini Salatiga kaki gunung nggak banyak ya. There's not much thing to do there. Tapi gue perhatiin orang Jawa di Seattle banyak banget Jal. Iya, Banyak, Surabaya Pak. juga. Surabaya, Iya. waduh gila. Ya tapi itu Crazy beda. Rich Itu beda. Surabayan. Enggak. Jadi Salatiga itu kan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Ada anjing lewat Dikit nih. lagi gue tonjok. Waktu itu Edward digigit, jadi dia parno gitu, lompatin Edward langsung komat kayak tadi itu, parno dia. Nah jadi Salatiga itu Jawa Tengah, Surabaya itu Jawa Timur. Aksennya beda, dialeknya beda. Cuma sama bahasa Jawa pakainya cuma beda. Jadi kayak ya, Aksennya beda sih. aksennya beda, Nyokap kayak- gua dari Cirebon juga ya aksennya beda Iya sih. kayak orang Seattle, Inggrisnya sama orang New York beda lah, Iya. ada aksennya beda sama Surabaya. Oke, jadi kenapa lu dari Bopung, bocah kampung gitu, Ya. dari Salatiga bisa sampai ke Seattle? Perjalanannya Seattle. gimana Jal? Hmm. Ceritain coba bisa sampai sini. Jadi kayak background keluarga gue, cici gue tuh mereka berdua-duanya kuliahnya di Amerika. Mereka kuliahnya di Amerika kan. Nah,
Terus kayak gue udah lumayan ngerti lah Amerika gimana gambarannya dari mereka gitu. And then kenapa gue bisa pilihnya Seattle? Kenapa? Itu gara-gara waktu gue SMA gue tuh di Jogja. Gue sekolah asrama, bukan Jogja lah. Lu pada kalau tahu Magelang, di Magelang namanya Vanlit. Wah. Vanlit, ada SMA Vanlit. Itu di Muntilan ya. Ya gampangannya Jogja lah kasarnya kalau kalian nggak tahu Magelang atau Muntilan mana, itu sebelahnya lah. Sebelah Jogja. Itu kalau dibuat satu episode bisa sih itu Bisa, tentang perjalanan bisa. SMA lu. Wah, gila jauh. Lu Itu kalau asrama tiap kali keras. cerita, keras banget tuh Vanlit ya. Itu keras ya. Wah, keras, gila sih. Gue keras, cerita, lu cerita gue ngakak banget tadi. Bener-bener. Iya, Oke, itu juga Vanlit. lah. Kalau Di kalian Vanlit, yang tahu terus? Vanlit itu sekolah Katolik kan asrama. Nah, di situ gue ada kakak kelas sekolah di Seattle. Terus dia kayak waktu itu kakak kelas gue, dia baik lah orangnya, lumayan humble. Jadi kayak kita semua tahu dia orangnya baik. Terus dia cerita dia ke Seattle. Terus kita sempat waktu itu kan baru sampai, dia kayak chat lah, kayak gue ngobrol loh kayak gimana di Seattle, tempatnya gimana, seru nggak, dia ceritain seru gini apalah, kita ngobrol atau kayak gue udah kayak boleh nih kalau ke US gue ke Seattle lah, gue mau beda tempat dari cici gue, tempatnya jangan sama, Seattle sabi sih. Terus atau gue chat gitu, besoknya atau dia nggak balas chat gue, terus gue dapet news dia kecelakaan, meninggal. Ini yang naik itu yang naik ferry. Iya, yang naik. anak itu dari viral tuh. yang Viral. dak itu loh, Iya, yang dak. amfibi ya. Ya, itu tuh dia Yang meninggal. tour city tour gitu ya. Iya, itu yang di Waduh. North Seattle kan. Nah, itu Oke, dia rest in ternyata peace. yang meninggal orang Indo. Itu kakak kelas gua. Wah. Kayak pas banget tuh gua. Gila ya, Jal. Itu gua jujur kayak Gua anjing aja gua langsung kayak gitu. merinding sekarang. Merinding lah gua kayak. Takut sih. Gua Iya. lagi pertama kali datang ke sini diceritain sama orang-orang juga. Hmm. Wah, ada kejadian nih katanya last quarter. Ada orang meninggal, anak-anak Indo katanya. Kasihan banget. Kasihan banget sih gua ngelihat kayak benar-benar keluarganya baru balik. Kan keluarganya nganterin ke sini. Terus baru pulang ke Indo. Baru tengah jalan udah dikabarin anaknya nggak ada. Berarti baru Kasihan banget banget, nyampe baru di banget. Seattle. Soalnya orientation baru, itu. baru orientation Iya. baru seminggu. Kasihan Baru banget. seminggu baru mulai sekolah, Amit-amit dah. amit lah. Rest in peace buat Ivan Eduardus Putradanto. Rest in Tahu, peace. Rest in peace for him. Rest in peace ya. Tapi itu gue pertama gara-gara waktu dengar news itu gue kayak sempet anjing apa gue pindah tempat ya, jangan Seattle. Iya. Cuma kayak ada ternyata teman gue lagi dari keluarga gue kayak ngobrolin Seattle bagus kok sekolahnya, edukasinya bagus. Just basically nih anaknya sekolah di Seattle, bonyoknya temennya bonyok gue, lumayan deket. Terus ngobrolin Seattle bagus dah, lu kirim Seattle aja. Terus gue ya udahlah banyak orang Indo atau kayak seru-seru aja lah ya. Ya udah gue cabut Seattle. Gitu. Sebenarnya gue basically gue nggak tahu Seattle kayak apa waktu sampai sini. Gue nggak Bener-bener tahu salah tiga. Gue kan di Jogja lah ya. Oh, iya. Muntilan, Magelang, Jogja gitu. Udah 3 tahun lah SMA ya kan. Ya, lumayan lah ngerti. Cuma kayak bener-bener nggak ada. Bener udah lu kirim anak lu ke sana udah bagus Gua gitu. kayak, Langsung udah berangkat ya gitu. kelulus deh. Gue juga Santai pengen bener ya. gue nggak pengen kuliah di Indonesia juga. Sempet mikirin gue nggak ke Indo, gue pengen keluar. Ya. Cuma Amerika looks good Looks place. good ya. Gara-gara gue juga nonton Project X tuh kan Iya. ya party itu Iya. kayak sabi juga sih kok party Iya. di Amerika gitu. Gue kayak ya udahlah ya cabut. Tapi yang di iya. Tapi yang di film-film sama real life sebenarnya nggak gitu ini sih menurut gua. Nggak gitu bener sih. ya, Aslinya tuh nggak gitu. Iya, ya film nggak sampai sih. segitu ya juga. Kalau di film tuh kayak Hollywood yang kayak Iya. Beverly Hills itu gitu di yang bener dilebih-lebihin semua juga dilebih-lebihin sih. banget Iya. itu. Ya ada lah 1-2 hal yang mirip. Tapi Iya. kita nggak bahas sekarang lah. Itu Iya. ntar ada next episode kita bakal bahas soal mirip-miripnya gimana sama film. Lu kenapa buat ke Amerika buat? Gua fun fact nih dulu gua pernah kuliah bentar di Jakarta. Oh ya. Iya, lu pada nggak tahu kan? Lu nggak tahu kan? Nggak tahu. Gua dulu pernah kuliah di Binus. Oh, Binus Iya. mana? Di Binus mana ya? Gue lupa. Kayak di Alam Sutra ya, Alam Sutra atau mana ya? Iya. Pokoknya yang Jakarta lah. Kan gua anak Jakarta. Gue pernah kuliah di sana sebulan, 2 bulan. Terus gua kayak nggak gitu betah. Terus gue cari way out gitu loh, kayak kuliah di mana ya yang kayak affordable tapi juga bagus. Ternyata di Amerika dan di community college. Nanti kita bakal bahas community college. Jadi ya gitu. Dulu gua wah Jal, gila banget di Binus. Kenapa jauh di Binus? Kelas gua, lu Kenapa, bayangin ya. kenapa? Atau kelas. Kenapa? Cuman 9 orang ya. 9 atau 8 orang. Batang semua dong. Wah, gila. Cowok semua 8 orang terus majornya computer science. Wah, udah. Gue stres banget kan. Kan gue juga nggak gitu demen programming banget kan. Jadi aduh stres banget. Jadi ya udah gue cari way out ya. Akhirnya ke Amerika. Pertama gue mau ke Australia juga karena sepupu gue ke Australia cuman
biayanya mahal banget di Australia, terus kayak di Amerika tuh opportunity-nya lebih banyak. Kayak company-company gede kan di sini kan, Google, Facebook, Amazon semua. Jadi job opportunity-nya lebih luas di sini. Beda gitu. ya motifnya sama gue ya, beda mau ke US. Opportunity job Tapi ya, jujur gue nggak tahu US tuh kayak gimana. Gue belum pernah ke US. Sebelum iya. ke US gue belum pernah. sama, gue juga belum pernah. Gua udah ke US. pernah. Lu udah pernah ya? Iya. Berarti udah tahu ada gambarannya. Nah itu dia buat Gimana nih anak Bandung? gue lucu juga sih aslinya. Kenapa decision gue mau ke Amerika tuh agak lucu juga sih. Jadi emang awalnya tuh bokap gue tuh sama nyokap gue tuh dari Australia. Jadi maksudnya mereka kuliah di Australia. Jadi tuh dari dulu tuh dari kecil gue dikasih tahu terus loh sama orang tua gue kayak Australia keren nih, sabi nih. Wah tempatnya gini. Gue sampai dibawa ke Australia pun sampai dibawa ke sekolahnya gitu loh. Mereka bangga banget kalau mereka pernah di Australia gitu. Tapi semenjak waktu itu tiba-tiba gue tahun 2008 ya kayaknya. Gue tuh ke Amerika sama keluarga gue holiday di sini. Nah dari situlah gue udah decide gue pengen kuliah di Amerika gitu. Emang gue suka weathernya, dinginnya, gitu. Ya kalian di sini mungkin Krisna tahu lah. Gue kan Jal. Lu jadi- kalau dingin tuh bener-bener kayak anti banget kalau Iya, kalau iya, gue iya. lu lihat aja Kebalik, salju kebalik. gue Jadi gini keluar. ya, fun fact soal gue sama Harold nih ya. Dia tuh demen banget sama winter, demen banget sama hujan loh. Dia tuh kalau hujan terus tuh semangat tai. Aneh lu. Aneh banget tai. Dia kalau hujan semangat bangun gitu ya. Kan biasa orang yang ngantuk tidur biasanya rata-rata gitu kan. Kalau cerah semangat. Kalau enggak dia kagak we. Dia kalau cerah tuh pengennya mager tuh Harold kayak gitu Iya. orangnya. Tapi kalau lagi hujan, wah Lagi mendung gitu ya, semangat ya? keluar. Pengen keluar dah, gue bingung masuknya tiba-tiba. Jiwanya gelap. Back to the story gue tuh 2008 ke Amerika kan. Wah itu pertama kali tuh gue lewat. Dulu tuh, lu tahu Saddam Hussein nggak? Tahu dong. Gue kan ke Disneyland tuh, dapat boneka yang kayak lu main lah yang di karnival gitu. Gue dapat boneka kayak anjing gitu. Gue kasih nama sampai sekarang Saddam. Soalnya tahun 2008 gue ngeliat sendiri. Nggak, lu kasih nama Osama bin Laden sekalian. Bukan. Soalnya waktu itu tiba-tiba gue ngeliat di TV Saddam Hussein digantung di TV Amerika soalnya. Itu pertama kali gue culture shocknya di situ loh. Itu sih gue ngeliat Amerika culture shocknya di situ. Pertama kali ngeliat Saddam Hussein digantung masa gitu loh. Explicit ya masuk TV ya. Dia masuk TV loh, masuk TV loh. Gue di hotel gue inget banget gue ngeliat sampai gue bercanda, gue gantung Saddam boneka gue pakai tisu. Gue inget banget. Ini orang aneh tai. Udah gitu, gue dari situ lah, udahlah omong-omongan terus. Akhirnya juga gue ngomong ke bokap gue kayak gue suka banget nih Amerika gini-gini, gue suka US. Bokap gue juga bilang ya kalau sekolah di Amerika boleh tuh, boleh banget gitu. Nah gitu tiba-tiba as I grew up ya gue orangnya jarang ngomong sama bonyok gue kan. Jadi gue nggak pernah komunikasi lah sama mereka tentang gue pengennya apa gini-gini, sekolah di mana gue nggak pernah ngomong. Tapi emang hati gue tuh emang dari dulu udah pengennya US terus loh. Nah gitu tiba-tiba gue ketemu mantan gue aja. Dari situ gue pikir ya kita pikir sih lagi. Kayaknya Australia sabi juga loh, soalnya deket kan sama Indo. Jadi mau kuliah apapun tuh deket. Tapi akhirnya one moment gue kelas 10 di drop out banget. Gue di drop out, bener-bener di drop out dari sekolah gue. Dan itu gue pindah ke sekolah baru, gue nggak betah banget, bener-bener bete loh. Ke sekolah barunya gue ngerasa walaupun ya kayak Singaporean school dan gue tinggal di Singapura gitu, nggak sih, gue nggak bisa, emang gue culture-nya beda banget. Soalnya dulunya sebelumnya gue American school, pelajarannya beda semua. Dan gitu akhirnya dari situ gue di drop out, gue pindah ke sekolah ini cuma 6 bulan tuh, kelas 10 pertengahan gue di drop out, udah pindah gue ngerasa kayak wah gue need to find a way out maksudnya. Sama kayak lo, gue udah gak ngerasa betah banget, udah gak, bener-bener bete, hidup tuh bete banget loh. Iya. Udah gitu gue inget banget gue dari kelas 10 ya gue survive di sekolah itu loh, puji Tuhan gue survive. Udah gitu gue kelas 11 baru, gue inget banget first week of school, hari kedua atau ketiga, gue inget banget gue ngeliat kertas, ngeliat pencil, gue langsung fuck this shit, I'm going. I need to get out gitu loh maksudnya. Tapi gue langsung dari situ gue dengar dari teman-teman gue juga Amerika nerima lulusan yang dari kelas 10 gitu loh. Soalnya gue gak ada ijazah kelas 11 dong, gue cuma ada ijazahnya kelas 10 gitu terakhirnya. Nah gitu gue masih sama mantan gue nih. Decision tuh, mantan gue setahun di bawah gue. Decisionnya gimana? Gue tahu kalau gue ke Amerika gue harus putus.
Dan itu juga gue sampai ngobrol sama kakak gue juga, sama koko gue langsung kayak, ya lu decisionnya simple kan. Lu kalau ke Amerika lu putus sama mantan lu. Wah, buat gue sampai dilemanya, buat gue sampai pernah cobain kelas di ITB. TB Gua- apa? ITB. Oh, ITB. Ya, gue sampai main sama teman-teman gue yang kuliah di ITB. Udah gitu tiba-tiba kayak ada kelas kesempatan masuk kelasnya, gue masuk cobain gitu. Di kelasnya gue jawab Gimana? pertanyaan lagi. Gimana, susah nggak ITB? Ya kalau bisnisnya oke sih. Kayaknya di sana emang tekniknya ya, tekniknya. Teknik ya, Wah, engineering emang itu tuh, gila tekniknya, banget sih ya. kayak tekniknya. Cuma kalau bisnisnya oke lah gitu. I see. Tapi gue punya pertanyaan nih. Lu ke Amerika pakai agent atau gimana tuh? Cara apply-nya. Banyak orang nanya gue, gimana cara apply ke Amerika? Apakah lewat online atau Online. agent atau temen atau apa? Kalau lu Oke. pada gimana? Oke, gue dulu ya. Iya. Kalau gue tuh gue sendiri, semua ngurusnya sendiri, nggak pakai agent, nggak apa. Gue sebenarnya online, daftar sendiri, apply visa sendiri, semuanya sendiri. Oh ya? Ya sendiri. Hebat banget lu. Hebat. Wah, Kalau itu kalau gue sendiri. dulu Sendiri. pakai agent Sun Education itu Sama, terkenal. Sun itu sama. ya. Itu udah gampang banget. Jadi Jujur ya ya. dibantuin semua lah visa, di-applyin. Jadi Perspektif ya. Kalau perspektif gue ngurus sendiri ribet banget. Jujur pusing banget itu. pusing ya, Pusing tapi lu jadi ngerti ya. Ya jadi ngerti. prosesnya. Cuma pusing. Mending kalau kalian Iya. bisa pakai agent lebih gampang. Iya, agent tuh kita nggak bayar agent. Sekolahnya yang bayar agent. Iya, Iya. sekolahnya yang bayar agent ya. Iya. Makanya gue mau kasih tahu ke kalian semua, jangan pernah mau ditipu-tipu sama agent. Maksud gue, lu harus research about your school sendiri ya. Maksudnya jangan tergantung sama agent. Soalnya kalau setiap kali sekolah itu yang ngasih komisi paling Paling besar, besar, lu ya. pasti di situ dibilangnya bagus lah apalah. Betul banget. Kenyataannya kayak sebagian teman kita nih, adalah nama college satu itu dibilangnya di Sebut Seattle. aja, sebut aja. Oh, Green River College Oh, namanya. Banyak orang Indonesia ketipu ke situ. Gua hampir ketipu ke situ. Wah, itu gua nggak tahu kalau lu situ itu udah lost Wah, sih. itu lost sih, gua udah Main bener-bener sama beruang itu jadi kayaknya. di hutan. Iya, Dan iya. banyak mereka juga ngerasa tertipu loh, dibilangnya di Seattle lu bisa jalan-jalan gitu-gitu, Iya. enak, ini tempatnya edukasinya ada dormnya gitu-gitu. Iya. Tapi rasanya gua ngerasa kayak itu tipu banget sih. Itu nipu. Itu nipu. banget. Dulu gue juga Sun Education tuh dipaksa ke Edmonds Community College. Wah, dibilang bagus, Iya. bagus, udah masuk sini masuk. Iya. Gue riset sendiri. Gue penasaran bagusnya apa sih. Terus gue banding-bandingin semua. Ternyata yang gue pilih eventually Shoreline Community College is the best. Ya, Gue ya. nggak nyesel sama sekali. Iya, Dan Gua itu juga the best. jujur gak nyesel masuk Shoreline Shoreline ya, ya. the best. Shoreline Gua- tuh ya. Shoreline juga tahu dari teman itu kan yang keluarga best friendnya bonyok gue kan anaknya sekolah Shoreline. Gue masuk Shoreline. Personal itu experience gara-gara ya. dia. Iya, terus anaknya pinter. Oh. Bagus Shoreline, bagus deh. Makanya gue ambil Shoreline. Oke, jadi kalian yang mau ke Amerika, specifically ke Seattle, research college-college ini. Pertama, Edmonds Community College. Kedua, Shoreline Community College. Ketiga, North North Seattle Community College. Apalagi yang Cascadia, Cascadia, Ada Cascadia Community College, Seattle Central. sama Seattle Central College. Ya, itu in Itu yang common paling di top. Washington Itu State. yang paling top. Ya, Lu kalau mau college. sekarang, jadi nama-namanya tuh, nama-nama Edmonds, Shoreline Community College, ada North Seattle gitu tuh, aslinya tuh kalau Seattle ya sama lah. Mereka North Seattle sama South Seattle masih satu organisasi lah ya. Mhm. Sama yang Seattle Central masih sama gitu. Tapi kalau yang Shoreline Community College itu berarti udah beda kota gitu loh. Shoreline. Beda distrik lah ya. Iya. Itu Shoreline District gitu. Ada Edmonds City di atas juga, makanya Edmonds Community College. Cuman jaraknya itu nggak terlalu jauh kalau yang itu dari kota downtownnya. Ya. Kalau Green River, lu di gunung, di Salatiga lah, di Salatiga. Wah, gila itu gua kalau masuk Green Iya, River, iya, wah Green gua River. bisa stres banget sih. Itu Green River, Jauh ya. dari peradaban manusia itu. Itu lu nyetir mobil kencang 100 km per jam rata-rata masih 45 menit ke situ. 100 Iya. km per jam lu nyetir Iya. ya. Gila loh. Naik Gua- mobil. Temen gue bilang ketemu beruang. Iya, Jauh, makanya itu jauh. Gua tuh bener-bener Jauh. ngerasa tertipu banget. Waktu itu bener-bener gua ngerasa kayak gua kenapa bisa pilih Shoreline tuh gara-gara ada teman-teman gua yang ngomong udah Shoreline, dia terus dulu sekolah di Shoreline soalnya. Dia udah lebih tua daripada gua, dia ngasih tahu dia lulusan Shoreline. Katanya paling enak Shoreline tetap. Lu mau masuk mana-mana pun juga Shoreline kelihatannya paling oke gitu Iya. loh. Mau Iya. transfer ke universitas manapun Iya. gitu loh. Kalau gue pribadi karena gue research tepatnya foto-fotonya, terus shoreline tuh kayak open space, banyak Iya, open pohon space. gitu kayak. Beda, kan gue beda, orangnya nature iya. jadi suka. Tapi kalian ya research sendiri sukaan yang mana. Tapi basically semua ini edukasinya sama, tetap sama, bagusnya sama semua. Bagusnya sama. Cuma Iya. biasa yang lebih biasanya ini in general
kalau paling susah sekolahnya, yang pelajarannya susah dari semua kuliah-kuliah disebut tadi, Cascadia. Cascadia itu paling susah. Paling susah ya? Cascadia susah. Nggak ada pernah orang ngomong Cascadia gampang, susah. I see. Tapi emang bagus. Itu kan langsung itu soalnya Cascadia tuh posisinya juga sebelahnya UW, Iya. University of Washington. Biasanya masuk UW lebih gampang. Iya. Oke. Ya, rated Cascadia paling. Kalau Cascadia di kotanya namanya Bottle. beda lagi, ada kota Jauh sendiri. lagi itu. Iya. Tapi itu nggak terlalu jauh dari Seattle, nggak Iya. terlalu jauh Green Iya, River nggak pokoknya. jauh. Green River paling jauh lah itu Iya. aduh jauh. Itu Seattle tuh mager gede gua ya. situ. Seattle tuh gede. Seattle besar. Dan menurut gua kayak nggak perlu deket-deket downtown sih, karena lu juga nggak main di downtown nggak sih? Iya, tapi kayak rumah ini lah. Rumah ini aja aslinya shoreline tuh nggak jauh loh. Kalau bilang ini rumah kita tuh di Seattle ini. Iya. Tempat yang kita sekarang di Seattle. Tapi kita one block away. One block tuh jadi berapa ya? One block, satu blok Satu rumah, gang. Satu gang ke lah. depan sana udah shoreline. Iya, kita tuh di perbatasan. Jadi rumah ini posisi Kebetulan rumah ini ya. ya. Kebetulan ini di perbatasannya di Seattle area, distrik Seattle sama Shoreline. Kita benar-benar di perbatasannya. Yes. Jadi beda gang itu nyebrang jalan ada ini jalan 5 menit ada jalan besar. Langsung Udah. itu udah ganti kota. Udah 5 ganti- menit sih, iya. lari aja paling 2 menit. Iya, lari 2 menit lah itu udah beda kota. Iya, udah beda kota. Udah keluar di pinggir. Gua mau Ya. sorry, lu dulu tadi. Nggak, jadi kalau kayak sebenarnya kayak Seattle sebenarnya besar, cuma kayak nggak jauh lah, nggak semua jauh kayak deket-deket. Ya cuma nggak jauhnya tergantung ya kalau naik bus. Nah, itu kalau gua naik mau bus, singgung oh, tuh. iya. Kalau Dulu naik- gue pikir di Amerika, wah transportasinya udah kayak di, Transportasi, iya, kayak di pikiran, Singapura. iya. Wah, Wah, MRT iya. segala macam. Wah, Wah, itu gue udah mikirnya kayak gitu. Iya, Jal. tai gue udah Lu mikirnya kayak gitu. ekspektasi. Gila banget. Iya kan? Ekspektasi gue ya. Gua kan lumayan Ekspektasi lama lah di lumayan, Singapura ya. Hmm. Udah gitu gua tuh ngeliat kayak MRT-nya busnya Wah, itu kan. itu. Wah, gua sampai Sabi inget lah banget itu. nih. Gua ke Amerika ke sini sekolah baru berapa bulan kali, sebulan ya. Gua sampai bener-bener udah bilang fuck this shit gua bilang. Nah. Itu orang di di bus nih, gua depan gua homeless. Iya. Sebelah gua orang pakai narkoba. Belakang gua udah setengah sadar setengah enggak. Kan gue Buset, kan gue gua. ke Seattle kan gue sendiri, gue nggak dianterin keluarga kan, gue sendiri. Jadi kemana-mana naik bus kan. Nah gue baru nggak sampai minggu pertama belum mulai sekolah tuh gue naik bus. Itu bus ditawarin ekstasi, ditawarin obat, gue mau orang busnya banyak banget orang Iya. orang gesrek Gila gitu. sih, Di orang Amerika. gila semua ya. Gila tai. Orang homeless, orang yang gila, Ya, orang narkoba street. banyak banget. Iya. Dan di public transportation. Gua juga tuh- pernah dikejar sama orang gila kok. Iya. Gila. Gila ya. banget. Gue juga ya. pernah nunggu halte bus sama orang gila tai. Bekas veteran perang Iya. Vietnam, Ba- udah gesrek, bau banyak. lagi. Iya. Nunggu Wah, 10 menit. wah, Wah. wah. Nah, Gue udah bisa cium baunya gue juga. kayak Iya, nunggu iya, bus sama iya. sebuah Sama orang kayak semua. gitu. Wah, tai banget. Jadi bener ya kita bertiga tuh mikirnya advance banget Iya, ya iya, teknologinya. Gue soalnya Enggak. pikir tuh lagi gua ke Amerika tuh kayak ke California gitu soalnya kelihatan Beverly Hills, Iya. ya kan? Tempat-tempatnya turis Yang semua keren, loh, gitu, di Disneyland, film-film iya di gitu. film-film Iya. ya. Pas gua ke Seattle tiba-tiba, Enggak. ini kota kayak tahun 50-an semua ya. Iya. Kayak tahun 60-an yang never move gitu loh. Yes. Tapi tiba-tiba Amazon semua Ya, di sini. Amazon. Iya. Microsoft di sini. Microsoft, Iya. Amazon, Expedia itu semua di sini. Iya. Seattle Iya. lumayan bisnis, ya Yes. kenceng banget sih naik. Itu Ya, sebenarnya ya. Tapi beginilah rumahnya dari kayu. Iya. Tapi ada juga yang bagus, nggak semua jelek gini. Cuman ya mostly ya yang kehidupan kita begini ya kayak beginilah. Ya, kayu-kayu, rumahnya Kayu-kayu. kayu-kayu, papan, papan. Sepi, Ya. terus nggak ada lampu, Iya. gelap. Jangan expect kalau lu punya rumah modern di Indonesia, lu pikir di sini bisa dapat nyewa rumah tuh modern tuh susah juga. Iya. susah, mahal. Ini rumah lo ya tua banget kan? Tua banget nih sebenarnya. Ini tua banget rumah, iya. Kelihatan banget. Cuma kayak gue liat, oh ya buat yang daerah transportasi itu US tuh sebenarnya jauh lah. Terus kalau US nunggu tuh bus ya, fucked up. Sampah. Rute- Jujur ya, rute- sorry itu saya sampah. transportasi. Sampah habis. rute busnya tuh lu bisa satu bus tuh atau rute bisa kalau lu skip satu bus nih lu bisa nunggu setengah jam atau Iya. 1 jam setelah baru Iya. bisa dapat busnya yang sama Udah lagi. gitu, lu Terus kalau ngejar waktu, wah. kebiasaan biasanya lu ke Singapura apa MRT tuh gampang banget ngeliat di HP. Iya. Pasnya tuh pas banget loh Iya. kayak Iya. one more minute away. Ya, benar. Di sini, Benar, ya, benar, buset. benar. Gua nungguin per HP sejam, baru diulang lagi. Gua Delay nanya akhirnya tadi. busnya, kau tadi nggak ada yang lewat? Oh, I think that's the wrong bus katanya. Wah, lu Gila Gue jauh. Desember kemarin Jauh. baru gue ke Jepang ya Iya. Jal. Waduh itu bus kalau bilang 327 nyampe. Sampai Iya Di makanya. sini bisa lu 5 menit ada bisa nggak pernah bisa nggak pernah skip on ya. time. Nggak pernah on time. Terus juga bus, gue dulu kan naik bus paling sering. Paling cepet 15 menit sekali, itu paling cepet. main cepet. Tapi Iya. biasanya setengah jam, jadi sekali lu telat, Telat. Ya udah. miss, ya udah lu Ya nunggu udah. lagi setengah jam. Antara ya. Uber yang mahal, Iya. atau enggak nunggu lagi
waste time banget. Jujur kalau lu have the chance buat save up money di sini, like maybe $3,000 to $4,000, you can get a good car here. Yes. Yeah. Mendingan lu save up money buat kayak gitu daripada lu spend on Uber. Soalnya Uber di sini tuh mahal banget. Mahal banget. Dan Uber. biasa di sini orang-orang kira tuh kayak di sini gasoline tuh kayak bensin tuh mahal, tapi kenyataannya enggak ya. Ya, Kayak nggak oke-oke semahal. aja Ya, ya. Oke lebih aja mahal sih. timbang di Indonesia, cuma Tapi nggak oke, nggak sampai Europe kayak Iya, wah. nggak gila gitu. Mobil karena harganya murah banget. Nah, ini episode selanjutnya kita Kita mau bakal bahas soal mobil full dan tentang transportasi. mobil. Iya. Kita bakal undang teman kita juga yang Ya. gila banget tentang Yes, mobil. otomotif. juga. Ya. Seminggu bisa ganti mobil 5 kali, 6 kali bisa deh. Ya, ini jual beli mobil lah gitu ya kasarnya. Iya. Ya, ya sebenarnya tapi kayak kenapa US menurut gua kayak transportasinya, public transportation-nya kurang. Menurut gua karena pasar marketnya banyak banget tuh otomotif industri itu pada masukin ke US. Emang kencang loh dari dulu. Kayak mobil Jerman itu kan semua masuk sini. Mereka beratin itunya sih menurut gua government-nya. Iya, terus iya. Biar orang-orang pakai mobil. Mobil juga harganya murah Transportasi. terus jadi Iya, dan kenapa mobil orang murah. why not mobil aja daripada gue harus desek-desekan public transport. Dan di sini Iya. tuh kalau lu kira kayak lu tinggal di Jakarta kota besar, oke lah, lu kebiasa sama namanya tol. Mungkin tol juga lu jarang pakai gara-gara macet. Ya. Tapi kalau di Amerika tuh bener-bener highway tuh bener-bener dipakai setiap hari. Lu Highway bisa gratis dan lu Tol pakai gratis. setiap hari ya, buat Emang bener-bener but- lu masuk setiap hari kan, nggak Bukan, mungkin iya, enggak. iya. butuh lah. Iya. Harus lu masuk Kemana-mana tol. pasti Oh enggak lu dia jauh masuk banget tol. woy. Wah, jauh banget ya. US tuh besar banget jalannya. US tuh besar banget. Dan yang paling gue benci banyak stop sign nih kalau lu misalnya di Iya, jalan di jalan jalan biasa. biasa itu wah berhenti sign banyak dikit banget. berhenti dikit berhenti. Berhenti. Iya. Di US tuh lu bawa 100 km per jam tuh nggak ada apa-apanya weh. Pelan banget lah rasanya. Iya. Jauh, besar. Jalannya juga besar banget. Iya. Tolnya besar banget. Dan dengan oh jalan. ya, back to Tapi community ntar lah, college ya. nih ya. Ya. Oh iya, Kita kita lagi kepikiran Iya. kepikiran sesuatu yang gua Ngomongin kasih lagi. tahu Ngomongin nih. lagi. Iya. Jadi lompat Ini mobil menurut nih. gua penting buat kita tahu juga loh. Amerika tuh orang Amerika tuh appreciate apa yang lu pernah lakuin, walaupun itu cuma masak di rumah atau lu jago masak di mana, lu pernah sekolah masak, kursus masak di mana, lu sports apa, lu basket, lu bola, mereka tuh appreciate banget loh. Dan gua waktu itu gua apply ke community college dan gua bilang gua pernah main bola gitu loh. Buat waktu itu buat Manchester United Southeast Asia gua ngomongnya. Dan di situ bener-bener gue di-appreciate banget dan mereka, gue nggak bilang apapun, mereka langsung kasih scholarship ke gue loh. Oh ya, kan Iya. Rob kan dapat scholarship kan dari community college online. Bisa jelasin nggak community dapat scholarshipnya kayak berapa, terus gimana Jadi, prosedurnya, yang- dapetinnya gimana? Iya. Banyak yang nanya gue juga beasiswa. Beasiswa tuh aslinya international student tuh, lu tuh harusnya nggak bisa dapet beasiswa di Amerika. Yes. Lu sebagai international student, pokoknya nggak bisa aja. Titik. Mereka udah ada rule. Tapi itu cuman di buku. Kalau lu mau coba apply, lu mau coba bilang gua kondisi uang gua begini, gitu loh. Kan kita pikir kalau kita ngasih tahu kondisi uang kita jelek nih, gini-gini, mereka bakal langsung kick out kita gitu loh. Kenyataannya enggak loh. Itu persepsi yang gua salah dari dulu. Orang Amerika tuh malah lu bilang lu butuh bantuan, sekolah tuh malah harus ngasih bantuan itu. Kalau nggak dikasih malah mereka tuh kena violation. Jelek namanya. Iya, langsung namanya jelek. malah jelek. Bisa Mereka disu. bisa disu juga loh malahan gitu loh. Sampai lu nggak bisa uang punya makan pun sekolah bisa provide lu makanan aslinya di sini. Kayak gua di community college waktu itu, gua dapet tuh. Jadi gua step pertama ya, gue ingat banget gua cuma nulis essay 1 halaman, double space waktu itu. Ya. Itu simple banget. Gue cuma nulis gue hobi main bola, gue pernah main bola di sini gini-gini. Gue expect gue di Amerika juga bisa bantu sekolah buat main bola gini-gini. Anytime gue mau dipanggil boleh gini. Gitu. Bener-bener tiba-tiba langsung gue dapet kalau hitungan itu biasanya 1/4 kalau mereka 1/4 dari uang sekolah lu. Jadi kalau community college kan biasa kita bayar 3.800-an ya. Gue dapet tuh $1.000 langsung setiap kali gue mau bayar pasti mereka udah kasih gue $1.000 dulu. $1.000 cut dikasih $1.000. Tapi nggak dikasih uangnya ya, nggak dikasih uangnya. Jadi Langsung dipotong, 3.400 jadi iya. 2.400 bayarnya Iya. gitu. Itu menurut gue paling fair sih. Jangan takut kalau kalian cuman apa ya, kayak kelihatannya nggak di-appreciate sama orang Indonesia, kayak lu main bola, lu main basket, gini-gini. Orang tua lu bilang kayak lu harus les apa, les ini, lu pentingnya harus science, harus apa. Kenyataannya enggak. Olahraga dilihat sih sebenarnya. Olahraga US, di ya. Amerika dilihat. Iya. Bola, basket, Masak, semua badminton, dilihat loh. Ya, skill-skill begitu lu. Soalnya mereka masukin pikir aja. kayak Kasih kita di community college aja ngerasa kayak sebagian kayak mereka bikin event apa nanti ada yang masaknya itu tuh terpakai sama mereka bakal bilang kayak ini tuh buat apa ya, kayak buat
dipakai juga Iya. skill lu sama sekolah diminta loh. Iya. Gitu. Yes, benar-benar banget. Tapi lucunya, gua selama di Shoreline Community College, gua nggak pernah main bola sekalipun di sana, tapi gua setiap Dapat kuartalnya scholarship dapat ya. dia. Yang penting bikin esainya sih kan kalau ada Iya, skillnya iya. atau Yang penting ngebacotnya. skill-skill apa ke lobby kalian masukin aja bisa dapat scholarship $1,000 lah buat community college. Nah, tuitionnya nih, tuition Tuition community ya. college berapa ya? Dulu kita bayar 3.000. 3.500 3.500, international student 3.500 gue ingat banget itu Itu per 3 bulan. per 3 bulan Per quarter. Jadi di Amerika sistemnya kebanyakan umumnya itu Per quarter. nggak Per semua bulan. nggak semua Washington State Washington State Ya, lah, Washington. Washington Nggak State, semua gitu. ya, ada yang semester juga, cuman community college. Nah, reason juga kenapa banyak orang masuk community college kah? Karena itu murah. 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 Iya. Jadi Kalau- 2 tahun community college, baru nanti kalian bisa transfer Transfer kemana aja kalian bebas, mau ke Harvard, MIT, Stanford, UC Berkeley, ya. Stanford ya kalau Terima, keterima. Terima. Tapi Kalau lu juga hasil jangan bagus. expect yang lu lihat misalnya di Hollywood kayak kuliah tuh kayak gini orangnya pakai jas gini. Kalau lu masuk ke community college, lu harus siap-siap sama orang. Sorry to say, maksudnya orang yang mungkin susah juga Yes. gitu loh buat bayar kuliah Benar universitas, makanya mereka ke community college. Soalnya community college tuh community Nah. college. Community tuh satu kota itu, misalnya Shoreline bakal ngasih Dari dana pemerintah ke dana. mereka, bilang kalau orang yang mau sekolah di sini dan orang Amerika tolong dikasih bantuan uang AIDS gitu loh. Ada bantuan uang mereka. jadi kalau ya Jadi mereka, lu jangan kaget kalau lu di sana tiba-tiba, gue jujur ya, gue ngeliat orang ngeganja depan sekolah, tiba-tiba ada orang yang mabok ke sekolah, tiba-tiba ada yang ke sekolah masuk bau gitu loh. bau ganja Ya bau ganja, bau apa? Jangan kaget Udah gitu loh. biasa. Udah biasa gitu loh. Jadi rangkum ya, kalian tuh bisa ke US, bisa pakai agent kayak kita atau sendiri sendiri. Itu rajin-rajinnya kalian Rajin-rajin researchnya sendiri. Nah, terus ada 2 jalur, bisa langsung 4 tahun university Ya. atau atau transfer 2 tahun D3 atau community college namanya. Terus transfer 2 tahun ke university ya. pilihan Tapi karena harus kalian. reapply lagi Reapply semuanya. lagi Ya, ke apply buat universitas. uni, ya. Tapi to be honest, kalau lu mau minta bantuan, mending minta bantuan orang yang udah langsung tahu di sini gimana kondisinya. Mending tanya experience Iya. Yes. Mending teman-teman kalian lu sih, kalau mau tahu. nanya Lebih apapun ke kita, reliable. mending tanya aja. Ya, Soalnya kayak kita bantu. agent pun orangnya nggak pernah ke Amerika sometimes. Nggak Iya, pernah ke mereka- Amerika dan dibayar sama Iya. community college, Dibayar jadi malah. mereka bias banget. Dan aslinya kalau sekarang kita pikir-pikir ya bias Chris ya, kondisi, ya. kalau dulu kita di Indonesia kita buta banget kan, Amerika tuh Iya. sistemnya gimana, apply sekolahnya tuh gimana. Iya. Tapi kalau kita sekarang kesini, jujur kalau sekarang gue dikasih kesempatan apply lagi sekolah, gue sendiri sih, Iya. udah bisa itu loh. Iya. Udah tahu. Udah tahu Yang ya. penting rajin aja research. Mending kita yang kasih tahu lu stepnya nanti gampangnya gimana ya. Banyak. Yes. Ya kalau kalian Bener. punya banyak uang, langsung ke universitas 4 tahun Ya, langsung. uni sebenarnya amannya ya lu lebih aman lah kalian misalnya mau uni misalnya kayak di sini kan terkenal University of Washington. Yes. Biasa orang-orang kayak kalian langsung apply University Washington as the freshman. Freshman. Ya kan itu ya kalian pasti lebih Kesempatan buat masuknya. masuknya Iya. ya bisa full lebih besar. Cuma kalian bayarnya kalau itu dari awal freshman masuk tahun pertama itu 13.000 langsung 13 per 3 bulan. US dollar, Per 3 bulan. 150 juta per 3 bulan. Per 3 bulan ya. Langsung Selama segitu. 4 tahun loh, itu Yoi. berapa tuh bayarnya? Iya. Belum ya 2M lah 3M. gila ya. Iya. Belum makan, tempat Iya. tinggal. Iya, itu baru sekolah 2-3M. Belum kalau lu mau di sini main-main. Iya. Lo mau hidup lu main-main. Iya. Sebenarnya yang paling bener ya kita. Iya. Iya. Murah, Paling murah dan sama aja. Sama Iya. aja ya, Basically sama aja lulusannya Iya. sama kok bukannya. Iya. Sama-sama dapat degree-nya bachelor degree. Iya, sama. bener. Ini S1. Edward juga University of Washington dapat Iya. Dapat. sama. Semua kita Yes. semua dari community college sama. Nah, So, prosesnya tuh gimana tuh, Jal? Apa? Gue ceritain deh. Lu dulu lah. Dari community college ke universitas pilihan kalian. Nah, itu biasanya setelah 2 tahun kalian tuh nanti bakal ada pembukaan universitas di seluruh Amerika, Harvard lah, apa segala macam. Kalian tinggal apply. Biasa apply itu ini writing essay sama yang paling Personal statement. dilihat juga essay sama personal Statement. activity kalian. Activity, ya. Oke, gue jadi inget Resume. nih. Resume. Ya tadi kan gue cerita gue di DO ya. Lu kalau anak-anak yang di Indonesia, lu fucked up lah SMA-nya. Ya itu jangan bikin pikir itu kesempatan lu udah berakhir di situ. For me, community college itu kesempatan kedua gue biar dapat ijazah SMA gue. Soalnya di community college aja lu bisa minta GED ya. GED bisa. Itu Iya, tuh kayak bisa ijazah SMA. Amerika, lulus kuliah Lulus SMA SMA. Amerika. Ya, 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 ya. lulus High school. dari high school. Lulus Iya. high school di US bisa. Minta. Dan lu kalau misalnya masuk community college dulu, lu bisa yang namanya ngerasain tuh
lu start over loh. Soalnya mereka juga sometimes universitas nggak minta nilai SMA-nya. Nggak. Mereka Oh, iya. lebih ngelihat Bisa. nilai community college lu berapa. Dan yang Maka- paling penting itu yang gue bilang personal activity. Jadi kalian di luar sekolah tuh ngapain aja. Iya, Itu iya. paling penting sih. Ya, Dan bener. ya udah akhirnya gue bisa masuk University of Washington 2 tahun. Dan ya Hmm. tuh different stories lah. Iya. Jadi kalian gimana? Kalau kita juga sama lah, sama kayak kita kan. Kalau gua sama Harold kan masuknya Seattle Iya. University kan. Itu kita juga personal statement, essay. Mm-mm. Habis itu Udah. cuma dari nilainya aja sih. Iya, dari di nilai. college Iya, sekalian ya dapat iya. berapa. Soalnya gitu. jujur waktu itu kita ngerasa lebih nyaman soalnya kita masuk shoreline ya Chris ya. Iya, Shoreline tuh shoreline dilihat sama mereka, oh Iya. oke Ya, lah oke lah, anak-anaknya. lah. Jadi kita nggak usah Iya. nulis. Jujur, gue copy paste dari yang masuk ke UDAP loh. Hah? Gue Iya, copy paste iya. loh, bener-bener nggak bikin lagi, gue copy paste cuma diganti. I Iya, want to personal statement. go to Seattle Kita University. apply ke University of Washington kayak UW. Itu kan pakai essay sama buat Iya. PSU sama persis saya. Gue Nggak apa-apa. keterima loh padahal di UDAP. Masuk. Wah, gila banget. Bagus. Cuma ya. Pertanyaan yang gue lupa tanyain. Kenapa di Seattle? Kenapa Seattle? Kenapa di Seattle? Jujur, kalau gue jujur Seattle kan buta. Gue tahu ya dari teman gue itu bilang Seattle bagus, komunitinya, edukasinya bagus, kata teman gue. Jadi kayak bonyong gue, ya udahlah Seattle nggak apa-apa. Terus sama gue sih, kenapa Seattle? Karena gue nggak pengen satu sama kota lagi kayak sisi gue dulu di US gitu. Gue pengen beda suasana. Gue Bagus. kenapa pilih kota Seattle? Alasannya gara-gara teman gue yang sekarang di Seattle juga. Namanya Petra Destiny. Lu kalau denger Pet, gila banget lu. Rusak gua sih asli. Ini kayak ada personal matter. Matter ya. Dia tiba-tiba jelasin kayak Seattle tuh gimana loh. Dia lahir di sini gitu-gitu. Dan gua pas lagi dijelasin sama dia, gua suka vibe-nya emang. Ya tadi lu bilang gua suka hujan, ya Seattle hujan gitu. Ya Seattle hujan mulu. Gloomy gua suka emang vibe-nya. Iya. Masih- Ya masih- kalau masih. gue sih Lu pertama pengen ke California. Cuman biaya hidupnya mahal banget. Nggak worth it. Ya pilihan keduanya Seattle karena Oh, iya, Seattle tuh banyak orang Indonesia juga. Jadi ya culture shock. Culture shocknya tuh nggak terlalu gimana banget. Soalnya Amerika kan luas banget kan. Kota-kota lain tuh sebenarnya jarang banget orang Asia, apalagi orang Indonesia. Yang paling ramai tuh New York, Seattle, California, LA. Iya, LA, LA, ya. Kayak gitu-gitu. Ya, ya gue mau ngomongin culture shock nih. Pertama kali ke Amerika culture shock apa? Gua bisa nyium bau kayak lagi dulu gua pernah balik ke sini, gua ingat banget ke apartemen, jalan-jalan ke mall. Gua bisa nyium bau. Kok ini ada yang dibakar-bakar ya? Apa ya? Apa tuh? Ganja semua ternyata. Gua baru tahu loh maksudnya. Itu baunya loh. Wah, baunya terus jujur ya. Ya kan pertama kali ya, kita nggak tahu apa-apa loh maksudnya. Iya, baunya kayak sampah, baunya jujur sih. Iya. Baunya Iya. aneh. Tapi kayak ya sini kan soalnya ganja legal kayak Iya. Washington State. Dan orang-orang Bener-bener. kayak nggak peduli banget. They Iya. will smoke it everywhere gitu loh. Yes. Maka iyalah lu kita sini saking kan legal kan ya. Itu lu kalau mau lihat iklan ganja tuh kayak baliho sama aja lu kalau di Indo lihat iklan rokok jarum. Oh iya, udah gua garam saking sama biasanya aja. udah- sama persis kayak saking tapi biasa ganja banget ya, jualannya iya. biasa aja. Toko ganja Obat. tuh lebih banyak Lebih ya. bagus tay. Lebih bagus ya. Jujur toko ganja ada beberapa ada kayak Apple Store lah punya awe bagus we. Kayak kadang kalau lihat-lihat tuh gua kayak wah bagus sih mereka. Gila ya. Hah. Oke, kalau lu apa culture shocknya? Culture shock di sini kayak ya lu kalian tau lah kalau di Indo kan biasa orang-orang kalau hangout ke mall ke apa Iya. gitu kan ya. Kalau di sini nggak ada mall tuh benar-benar orang not prioritize that. Kayak Iya. orang-orang hangoutnya kayak ke park. Bener, atau apa. bener banget tuh. Kalau Sani Wah, Seattle bener banget. buset orang-orang udah kayak kedatangan apa ya. Kalau Sani semua orang keluar. Iya. Terus ke park semua rame buat benang, main anjing, apalah banyak banget. Tapi mereka nggak ke mall, mereka mainnya selalu park. Dan nggak ada mall juga, bukan nggak ada sih. Ada, lah. cuman nggak jelek, Iya, nggak jelek sebagus. soalnya emang dan orang-orangnya nggak ada yang suka gimana loh. Iya. Nggak. Mereka Beda ke mall banget karena ada perlu- lifestyle-nya iya. tuh sama Indonesia beda banget. Indonesia semua hangout di mall, nonton bioskop segala. Kalau di sini, ini tadi Iya, lu iya. bilang main anjing, Main, iya. ini Mereka suka main- hiking, mereka lebih kayak appreciate nature lah. Mereka nature lebih banget, indulge with nature. yes. Dan Gitu. gua satu lagi sih buat tadi. Jadi kalau bisa lu datang ke sini terserah lu sih. Lu pengen lebih sukanya gimana? Kalau lu kan di Indonesia tuh lulus Juni ya, Juli udah lulus ya. Iya. Jadi orang-orang tuh ke Amerika ya tuh mulainya tuh di fall. Hmm. Kalau gua tuh masuk ke sini tuh di spring. Hmm. Gua 6 bulan tuh waktu itu gua ada pilihan gua masuk fall juga. Hmm. Tapi gua decide ya udahlah gua nunggu spring itu. Karena gua dilema parah kan. Jadinya di spring gua masuk tuh nggak ada orang Indonesia.
jujur. Cuma gue inget banget cuma bertiga kita. Dan bertiganya tuh kita pencar loh tiga-tiganya langsung. Kalau lu kan Chris masuk tuh bener-bener ngerasa ini orang Indo, ini orang Indo, ini orang Indo, di mana-mana orang Indo. Lu juga kan buat Winter, ini orang Indo, ini orang Indo, ini orang Indo gitu loh. Paling rame Iya. September sih. Kalau September atau enggak winter ya. Desember. Jangan pernah masuknya spring atau enggak sama sama lagi. kalau lu pengennya gaul sama orang Indonesia dulu. Iya. Dan kebanyakan yang gaulnya yang masuk sama gua spring ini emang mereka pacaran sama orang bule akhirnya. Nanti dia emang gaul sama bule-bule semua gitu loh. Tapi kalau gua lihat yang orang-orang di fall atau winter yang masuk, mereka gaulnya sama orang Indonesia lagi gitu. Dan gua waktu itu benar-benar ngerasa, wah, gua lonely banget sih di sini. Gua dari di Indonesia ada orang-orang banyak gitu, tiba-tiba nol. Gua di sini literally kenal orang tuh nol. Gua nggak bisa, benar-benar nggak bisa manggil orang-orang kemana-mana gitu buat main ke rumah atau apa. Wah, nggak bisa. Dan nggak ada mall, bener lu, nggak ada mall. Gua belum tahu culture mana, masa mainnya ke taman gini loh. Iya, beda. Tapi mereka akhirnya kayak baru bilang culture itu kita main di rumah gitu loh. Kita lebih sering mainnya di rumah gitu. Masak apalah. Terus Iya. kalau apa-apa di sini sendiri lah kita ya. Kalian Yes. tahu lah pasti semua sendiri. Masak, nyuci, Masak. apa semua sendiri. Lu buang sampah jangan sampah. expect lu keluar setiap hari. Ini setiap minggu aja keluarin sampah ya Chris. Iya, bawa kantong Masak sampah banyak. Iya. Sendiri. Oke, ngomong-ngomong pergaulan Indonesia tuh kayak gimana di sini? Orang-orang Indonesianya menurut lu pada? Jujur, Harus lah. dulu. gua sih gimana ya? One of the reason gua ngerasa cocok sama kalian di sini, kalian humble. Banyak orang Indonesia di sini yang ngerasa they got it all. Dari omongan nggak dijaga, dari cara bawa diri nggak dijaga, gitu-gitu. Sometimes itu kelihatan banget loh di sini. Lu di sini, kalau gua sekarang bisa ngomong, lu di sini pakai uang orang tua lu loh. Jangan nyombongin apa yang lu punya, gitu-gitu loh. Dan lu mikir orang tuh semua sama lah, jangan lihat orang tuh berbeda gitu. Gue juga dulu dari pertamanya dari masuk ngerasa berbeda gitu loh. Gue sampai dulu ya gue bisa masuk ke dunia mobil Jerman juga di sini gara-gara gue baru cerita ya Chris ya. Gue lagi dulu pengen di sini humble gitu pakai Prius gitu-gitu, tiba-tiba gue ngeliat orang-orang Indonesianya, wah pak, wah gila gitu loh. Itu kencang sih di situnya. Iya. Jangan ke bawah loh maksud gue. Iya, betul. Be yourself. Yes, gitu loh. yes, baru gue mau Be nambahin. yourself. Lu kalau mau nyari teman-teman yang bakal dekat sama lu tuh soalnya teman-teman di situ bakal keluarga lu. Ini bukan jadi temen lu aja loh, ini keluarga lu. Lu kalau mau pengen mainnya ke sana toksik terus ya toksik aja terus gitu loh. Soalnya in general ya kayak orang-orang Indonesia di sini kan rata-rata mampu Berada lah bisa pastilah ke sekolah di udah Amerika. bisa, Amerika iya. jujur emang nggak murah, mahal sekolah di Amerika. Maka mereka in general ada kayak kesannya kayak kagak pongah lah, kayak kurang tahu cara humble gitu loh. Iya, kayak Chris, lu juga pasang kerasa. duit, Karena emang. Apalagi Tapi lu emang dari bener. Salatiga. Iya, Iya. gue juga ngerti. Asrama lagi Chris lu. Iya. Ya lah. Kesini bukannya jadi belajar malah jadi pamer mobil, Iya. jadi ya nggak bener. Foya-foya sih. Foya-foya. Ya ada, cuma ya nggak semua orang Indo kayak Iya. gitu, ada yang Yes. baik-baik juga banyak. Cuma ya in general biasanya baru masuk gitu ya kan. Kadang yang baru yang kayak ke US juga umur 16. Biasa ke Washington State ke Seattle kan anak-anaknya umur 16. Ada yang 15, baru 17, baru awal-awal. Gua ngeliat juga tahun lalu pas lagi sebelum corona, gua ngeliat banget tuh anak-anak 2001 2002 masuk ke sini. Wah, beda banget sih. Itu cara mereka introduce themselves ke kita tuh beda banget loh. Dari gua mungkin mereka ngerasanya udah banyak temen di sini atau gimana gitu, tapi mereka belum ngeliat Amerika tuh seperti apa aslinya gitu. Mereka masih nyaman aja di komunitas Indonya gitu loh. Mereka kayak ya kurang respect lah ya Chris ya. Ngomong ke yang lebih tua pun Sebenarnya itu downside-nya Iya. soal itu downside karena kita kan di Seattle kan. Seattle banyak banget orang Indonesia. Jadi kayak ngerasa aman loh banyak community Indonesianya. Kalau gue yakin kalau saya mahasiswa yang di daerah kota yang orang Indonesianya dikit, mereka kalau ketemu orang Indo lain lebih respect pasti. Iya, lebih pasti. humble, Bukan lebih respect, lebih kayak klop, lebih appreciate, dekat. lebih bisa iyalah langsung bisa Bakal deket. lebih dekat karena di Iya. sini tuh banyak banget orang Indonesia, jadi gengnya tuh juga banyak Gengnya banget. udah banyak banget. Banyak banget. gua pernah tuh sama Krisna tuh. Kita lagi ibadah tuh, Fat. Baru ibadah. Kita keluar ngobrol-ngobrol. Gua inget banget. Tiba-tiba ada anak satu bilang, "Woi, ini partinya sampah ya." Gua langsung,
Gimana gua? Terus gue tanya kan, lu pernah datang nggak gitu? Nggak pernah lah, kata lain. Maksudnya party apa home? Enggak, biasa kan dia kan ngomongin soal Linden Cartel, Raja Wali kan. Terus kayak dia ngobrol pernah datang Dia nggak lu? ngomong gitu buat tiba-tiba lo. Dia belum datang ya. Lu pernah datang gimana? Gue minta, emang kenapa sampah gue kayak gitu kan? Kayak nggak Tapi pernah ya datang. semua gitu lah. Tapi ya Ada ada orang juga yang langsung baik, di ada yang situ baik. langsung Ada yang- juga langsung stop ya. Lu ngomongnya bener ya. Padahal seumuran sama dia gitu loh. Ya gitulah. Beda lah ya. Mantap. Basically ya kita udah jawab semua sih. Ini pertanyaan yang Oh, kalian ini Lu ngomongin harus kejar nilai Kerja nilai di di community college. Iya. Penting banget. Iya, Gua di jujur community college nih, ngapain waktu aja? itu gua kejar nilai parah banget di community college. Gua soalnya ya I failed high school, gua mati-matian di community college dan dapat untungnya juga loh. Gua akhirnya dapat beasiswa juga lagi Iya. di Seattle University waktu itu. Tapi lumayan banget buat Ya, kalau gede. dihitung-hitung. Gede. Wah, gede banget. Community college tuh sebenarnya kayak belajar apa sebenarnya itu kayak SMA sih sebenarnya. Kalau di Indonesia kayak SMA nggak sih? Gua nggak tahu ya kalau di sekolah nasional kayak gua kan Ya, sekolah mirip lah nasional. SMA, terus Mirip-mirip cari tuh kayak- teman. Iya. explore US, Kalian- adapt dulu ke US ya. Bagus, it's Kalian- it's a good place to learn. Dan di community college sebenarnya kalian bisa, nah itu istilahnya kayak study smart bukan study hard. Lu jangan study terlalu keras lah di community college menurut gua. Menurut gua di uni Lu bakal work keras smart, banget. lu pada- cari cara gimana lu bisa dapat nilai paling bagus gimana. Tapi jangan terlalu sampai jadi lu belajar terus. Soalnya lu kalau mau belajar terus nih di universitas gitu. Karena banyak banget di US yang bisa dieksplor, bisa Yes. dipelajarin, Yes. nggak cuma sekolah doang yang harus Yes. dipelajarin. Nah Jadi itu gue setuju banget, menurut gue itu harus di develop juga skill sekolah yang lain. mahal-mahal ke US masa cuma belajar sekolah ya Yes. doang. Gua ngeliat Banyak tuh. banget tuh kayak gitu. Chris, dari awal gua ngeliat lu ketemu lu. Saat ini ada kiri kanan gua apa ngikutinnya juga. Wah, Chris sampai slow down dulu tuh, slow down. Banyak banget buat, banyak banget Iya, buat. makanya. Dari Marti biasa kata Nih. kalau Apa? Nggak ngomong lagi. Oh iya, biasa kalau kita ngapain di community college ya biasa ya gitulah. Senin Jumat belajar, ada kelas kan, belajar sekolah. Cuma Sabtu Minggu biasa ngapain ya? Kalau gue gitu biasa party. Biasa kalau di sini sering house party di rumah gitu. Ngumpul-ngumpul party, minum-minum apalah ya. Bosen soalnya nggak ada apa-apa lagi. Iya, benar, Lu nggak nggak ada bisa apa-apa. hangout keluar gitu loh, nggak Mau ke terlalu bioskop, Iya, filmnya film lama, mahal, $15 sekali mahal. nonton. Minum ya. Ya, Filmnya mending kita mahal. di rumah, Mm-mm. ngumpul-ngumpul temen. paling kalau hangout makan Iya. makan di luar boba atau Iya. apa gue liatin ya. Simple sih di Simple US tuh banget. ya lebih ke community aja sih. Community-nya sih Iya. yang mau. Kalau lu dapetin teman-teman yang klub udah enak banget. Udah sih. enak banget Enak. makanya. Udah santai lu, bener-bener lu mau marah-marahan juga lu bilang lu goblok anjing gitu ya. Ya lu ribut ya tapi pasti abis itu ya masih ya udahlah ya kan. Iya. Kita soalnya keluarga we, bukan temen yang biasa ribut kayak wah nanti geng lagi kayak ini temen ini gini nih. Jangan lah, lu jangan gitu sih jujur di sini. Kita pernah denger orang kayak gitu juga ya, malah jadinya pecah loh buat. Iya. Iya. Banyak. Gue bilang thank you nih yang udah nanya di Thank you banget story ya. tentang edukasi, tentang sekolah, tentang kuliah segala macam. Semoga ini bisa bermanfaat menjawab semua pertanyaan kalian tentang kuliah di Amerika. Kalau ada yang mau tanya lagi Lagi di tanya komen aja, santai Langsung. aja tanya Iya, aja, tanya apapun aja. tanya aja. Bisa kok. Terus ini ada satu pertanyaan, racism towards Asian or Indos in Seattle. Ada. Oke. Ya, Gua- siapa dulu? This is the last question. Wah, nih. ini Oke, this ini is very very seru interesting. banget, gua seru banget. This is very interesting. Ini Wah, penutup asik. ya, question Penutup, penutup udah ya. 50 menit nih. Oke. Jujur kalau lu nggak mau dirasisin di sini, lu jangan ngegrup jujur. Lu kalau ngegrup orang lain, misalnya orang white people di sini ngeliatnya kayak lu Asian gitu, Asians. Yes. Tapi kalau lu ngeliatnya sendiri, lu ngeliat gini mata ke mata, hadap-hadapan, dia ngeliatnya lu manusia. Tetap gitu loh. Gua soalnya ngerasa banget kalau gua ngegrup gini pasti di mata kemana-mana. Mata tuh ngeliat ke kiri kanan gini-gini. Udah gitu kayak gua jalan sama keluarga gua aja, gua pernah parkirnya nggak salah aslinya. Tapi dia mau parkir di situ. Dia langsung teriakin loh ke bokap gua kayak, "Hey, Cings, get over here." Wah, gua sih nggak takut, gua naik tinggi lagi, kalau teriakin lagi lah, gila lu. Lu kalau mereka ngatain lu harus berani. Iya, lu harus Stand berani. up for yourself. Stand up for yourself, Kalau iya. kalau emang mereka salah rasis ya memang kita harus marah. Tapi menurut gue ya kita juga harus be mindful lah. Kita Yeah. orang Indo misalnya 10 orang gitu lagi jalan ya ngomong Teriak, teriak-teriak iya. ngomong Yeah. Indo gitu ya orang juga dengernya nggak Iya. enak dong. Biasa Apalagi kadang kayak, ya. masalahnya mereka juga nggak bisa denger
Ya. bahasa kita loh. Dia nggak juga ngerti. misalnya kita ketawain apa, dia mikirnya kita ketawain dia Yes. gimana. Gue Iya, ada iya. kayak gitu pernah. Iya. Waktu itu gue ngomong Iya, pernah. sama orang Indo teman gue. Orang bule marah sama gue. Dia pikir kita ngomongin dia, padahal kita ngomongin yang lain, ketawa-ketawain yang lain. Nah itu gitu, yang kayak gitu Kadang lah. biasanya yang gue lihat culture orang Indo tuh kan suka grup nih, kalau misalnya ngantri di mana ataupun misalnya di daerah mana, Pak tuh ngumpul Ngomongnya kenceng. ngomong kenceng banget nih tadi di restoran. Misalnya di restoran nih lu berlima ngomongnya kenceng, ngomong bahasa Indonesia. Iya. Kayak lu kalau kalian ambil put on their shoes, mereka sebagai orang bule kayak ngeliat kita gitu kan ngomong berisik, ganggu, ngomong bahasa lain, mereka nggak ngerti, kayak pasti kan kayak Mengganggu kayak banget, ngeganggu, the fuck, annoying ya. banget gitu loh. Lu kalau mau Kayak gitu di Chinatown deh, boleh Iya. deh. Gitu. Cuma ya Be mindful lah. Cuma ya kita di Washington State sebenarnya relatively baik-baik. Baik-baik. Ya, Mereka baik-baik. masih baik-baik. Yes. Gak kayak gimana-gimana. Paling ya change kadang apa kayak itu lawan. Tapi kita pernah ribut juga kok. Tapi ya jangan expect semua orang putih di sini baik loh. Ada Orang ya, apa, ada yang- orang apa juga. Tapi gue bisa bilang dari sini, gue experience sini, orang yang di sini African American, somehow mereka minority di sini juga kan, mereka lebih respect loh ke Yeah. ke Asian daripada orang yang benar-benar kayak white gitu di sini. Karena sesama minorities. Ya sama-sama dari orang-orang Kita harus saling American empower. American. Mereka lebih peka loh. Sometimes kayak kita, gue juga mobil mogok berapa kali di pinggir jalan. Baik kok mereka Iya, kadang. orang African American loh yang nanya dulu pasti. Yang lain pass by, pasti dia bilang, "Are you okay bro? You need help?" gitu. Do you need help? Pasti nanya dulu Ya mereka. baik-baik kok. Yes. Sebenarnya. Iya. Kayak gue nggak pernah. Ya adalah satu, cuma itu juga lagi ribut masalah aksiden mobil. Kita bakal bahas itu Wah, ntar aja. mobil otomotif. Ntar itu ntar bahas Tentang cara ya. cara mencari uang di Amerika, sneak peeknya ya, cara cari uang, Wah. cara beli mobil, tentang otomotif nih mereka semua nih, rajanya. Kita juga bakal undang Iya. teman kita Ada, yang ada. benar-benar bisa jelasin ke kalian lah caranya dapat mobil murah gimana gitu. Ya kita pernah masuk dunia itu, Masuk dunia itu. cuman ini dia yang emang- paling tekun lah ini istilahnya. anak Emang gila. beda dia Gila. paling tekun lah paling niat Iya. paling khusus nih mobil dia mantep banget. Kita masih nyebar Yang menarik gimana lu Iya. bisa dapat duitnya loh, dapat duit beli mobil Duit. sendiri, Ya itu macam-macam lah. itu mantap. banyak lah caranya Banyak aslinya. cerita. Amerika tanahnya luas. Amerika tuh land of opportunities, kalau kalian pernah dengar bahasa tuh Land of sebenarnya freedom. bisa. Land of freedom, land of opportunities. Kalau kalian tahu how to use the resources and everything around you bisa. Iya, Itu bisa banget. Lo mau main lo. Very well said. Bentar. Oke, kalau gitu kita tutup episode-nya, episode 3 dari Seattle Keras Keras. Podcast. Thank you so much for listening guys. Sabijal. Sabi banget. Oke, kita sign out dulu. Sabijal. Bye bye. See you next time. See you next time.